tadinya kan kita IU Craft. Nah terus pas pandemi itu COVID kita di rumah, tapi yang souvenirnya nggak laku kan. Dari situlah kita punya banyak waktu luang, kita bongkar gudang-gudang, kita bikin produk yang dari limbah. Nah itulah terjadi patch ini, kita dapat patch kanvas atau denim atau corduroy, patch kain berkualitas kita bikin suatu produk. Pada saat itu mikirnya ya harusnya fashion lah ya, yang akan sangat menarik dan emang aku sebenarnya suka gitu. Terus yang nanti yang kecil-kecil banget baru kita jadiin kayak anting atau necklace, bracelet ya, tergantung besarnya kain itu, kain percanya itu. Nah, jadi pas pandemi itu kita mulai ngoprek bikin pola, bikin produk yang bisa kita manfaatkan untuk limbah. Makanya saya semangat gitu untuk bikin ya harusnya fashion gitu, pakaian kita pakai, kita mau menggambarkan diri kita, kebaikan kita tergambar dari fashion yang kita pakai, itu ramah lingkungan atau malah fast fashion yang nggak ramah lingkungan. Pertama kita olah dulu limbah yang ada di workshop kita dari yang ada. Nah setelah kurang baru kita kerjasama sama teman-teman UKM atau teman-teman produsen lain yang limbahnya kita lihat, nah ini limbahnya kain berkualitas, sayang nih full cotton, kalau dibuang kan sayang banget. Kalau limbahnya yang susah diolahnya dan kurang berkualitas kan, kalau untuk bikin eye patch ini kan kita mesti pilah dulu, bersihin dulu, terus mesti diserika, habis diserika baru disambung, dibikin pola lah ya, dibikin pola disambung, habis itu nanti mesti dicuci lagi gitu. Nah itu kan penanganannya lebih panjang, maka kita harus pilihin dulu yang berkualitas. Dari situ saya bikin banyak kerjasama sama teman-teman UKM atau konveksi lain yang memproduksi dan menghasilkan limbah. Jadi jangan langsung dibuang ke pembuangan akhir gitu. Mereka juga harus kita komporin, kita provokasi untuk diatur ya limbahnya biar nggak kecampur sama kotoran yang beneran. Jadi sebelum jatuh ke nyampur ke kotoran udah di booking, diatur ya limbahnya, di manage ya gitu. Jadi baru kita lebih agak mudahan dikit lah ngolahnya gitu. Kerjasama sih yang paling utama untuk sama-sama meminimalis limbah. Akhirnya kita bikinnya gayanya modelnya sih sederhana, model konvensional, tapi karena kita emang variasinya itu di patchnya yang sesuai dengan limbah yang ada, akhirnya kan jadi menciptakan desain tersendiri. Kalau modelnya sih ya standar-standar aja gitu, konvensional. Terus aku juga tambahin gaya sashiko ini, karena sashiko ini aku order dari saudara-saudara yang di kampung yang ada kerjaan nggak, ya udah nih kamu sashiko aja, nanti kita olah di sini gitu. Jadi nggak usah ke Jakarta semuanya, kalau yang bisa dilakukan dari jarak jauh kita lakukan dari jarak jauh, terus kita kolaborasi gitu. Lebih ke casual, simple. Nah tinggal motifnya dan pasti ada kita pakai batik kah atau kayak gini ya, yang untuk anting atau baju, celana, semua ada yang pakai limbah tenunnya yang berasa kalau dibawa di Amerika atau di negara-negara lain itu Indonesia tuh, meskipun sedikit sekelumit gitu kita taruh di kantongnya atau di belakang sininya atau di mana, tetap ada ikon Indonesianya gitu. Dari 2020 itu kita udah riset, kita coba-coba kan di digital marketing itu, kita coba pasang ads, kita lihat marketnya lebih banyak yang ngasih feedback itu dari mana, dan sekarang ini kita baru dapat bahwa ya emang lebih banyaknya dari Amerika sama Australia. Oke, kalau gitu kita mengatur strateginya, kita fokus aja di pasar Amerika gitu. Tapi di Jakarta kita ada juga kita pasang juga display di Sarinah, itu ya sedikit gitu, tapi lebih dari itu kita digital pakai website sih untuk ke Amerika, untuk guide pasar Amerika. Keunggulannya udah pasti dengan bangga saya pakai baju dari limbah. Kita bangga memproduksi limbah, mereduce limbah. Terus yang kedua juga saya dengan bangga pakai
kain-kain lokal, jadi tenun kah atau batik kah atau anyaman gitu, nanti itu di combine ke produknya. Yang ketiga, saya bangga menghargai konveksi lain atau UKM lain, dan kita berkolaborasi dengan gimana caranya kita mereduce limbah bersama-sama. Kalau dia nggak ada waktu atau nggak ada pekerja, nggak ada tim untuk mengolah, ya udah oke, gue yang produce. Atau kita mau kolaborasi pada saat marketingnya, atau pas bazarnya, atau pas apanya, kita bisa kolaborasi untuk ayo kita pikirin sama-sama limbah kita ini mau dikemanain. Kita sih berharap produknya ini bisa ngumpul agak banyak, karena kan ngolahnya lama, jadi kita untuk ngumpulin lebih banyak itu agak lama. Terus kita pengen ada fashion show, kita pengen menyebarluaskan bahwa limbahnya bisa dibikin gini loh, aku bikin gini, kamu bikin gitu, pasti kita akan tampil berbeda, serupa tapi tak sama. Jadi akan lebih banyak yang, semoga banyak yang terinfluence untuk mengolah limbah, kita bersaing sehat tapi ramah lingkungan. Paling itu sih, lebih dari itu ya sama-sama aja, maju bersama. Pesannya teman-teman untuk yang bagian kreasi, senang bikin apapun, dari hal sederhana kayak gini, anting aja dari limbah sendiri atau dari limbah apapun itu ada nilai jualnya. Kalau yang suka bikin ya, ini antingnya kita juga jual. Terus jangan kecil hati ngelihat ini bentuknya kayak limbah, itu orang ingatnya sampah, padahal enggak. Kalau dikasih sentuhan-sentuhan unik ya bisa jadi bagus juga, bisa jadi gaya juga, bisa jadi lifestyle juga. Jadi jangan kecil hati untuk bikin, harus percaya diri. Untuk teman-teman yang suka ngelihat barang-barang unik, suka pilih-pilih barang unik, ayo pilih barang unik dari produk lokal. Indonesia juga banyak loh barang uniknya. Jadi kita minimalis limbah dan mendukung teman-teman pengusaha lokal. Bersama-sama kita memajukan Indonesia bersih.